Bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia. TikTok berkomitmen melakukan investasi jangka panjang senilai lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 23,4 triliun rupiah di PT Tokopedia. Tak hanya itu, kampanye beli lokal akan diluncurkan di aplikasi Tokopedia dan TikTok bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional pada tanggal 12 Desember 2023. Untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual Edi Misero, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mas Yuda. Pak Edi, ini fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok Indonesia akan dioperasikan dan dikelola oleh PT Tokopedia. Lantas apa dampaknya nih Pak terhadap UMKM di Indonesia Pak? Bahwa dua perusahaan raksasa ini mau bergabung, mau join ya, itu adalah hal yang dari sisi kami membuka peluang sebenarnya bagi pelaku UMKM untuk bisa bersama-sama atau bisa menjawab ruang yang lebih besar yang diciptakan oleh baik Tokopedia maupun TikTok ya, sesudah mereka bersama-sama. Saya kira spiritnya itu Mas. Iya Pak, ini kalau ada data dari Kementerian UMKM tercatat ada 67 juta pelaku UMKM di Indonesia, tapi baru 22,68 juta yang sudah landing di online shopping ataupun menggunakan teknologi digital seperti ini. Lalu sebenarnya target pemerintah apakah bisa tercapai dengan merger ini Pak? Target pemerintah untuk 2024 saya kira mencapai 30 juta ya. Itu target pemerintah yang harusnya kita dukung secara bersama. Memang ada kendala-kendala yang dihadapi, tetapi marilah kita belajar untuk optimis bahwa dengan kepedulian kita semua, kita akan mampu mencapai 30 juta itu. Itu yang menjadi inti. Ya, kalau kita bicara mengenai Tokopedia dan Go sendiri akan mengembangkan kampanye beli produk lokal dan banyak memberikan ruang bagi UMKM. Nah hari ini tanggal 12 bertepatan dengan Hari Belanja Online Pak, dan mereka memang mengedepankan produk UMKM menjadi salah satu aset jualan nih. Apa tanggapan Anda Pak, terutama asosiasi melihat terobosan bisnis Tokopedia dan TikTok Shop ini Pak? Ada 3 komponen utama untuk suksesnya pelaku UMKM ke depan. Yang pertama adalah regulator, dalam hal ini pemerintah. Bagaimana pemerintah mendorong pelaku UMKM, menopang pelaku UMKM untuk mereka bisa berkembang ke depan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah pelaku UMKM-nya sendiri. Mau nggak menjadi lebih baik? Artinya ada kepedulian daripada pelaku UMKM untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki kualitas produknya, memperbaiki kualitas jasanya agar semakin mudah untuk dipasarkan. Dan yang ketiga adalah para konsumen atau masyarakat Indonesia. Kita mau nggak pelaku UMKM kita menjadi sejahtera? Dalam konteks begini Mas, bahwa kita sudah punya data masing-masing lah. Produk domestik bruto Indonesia diberikan kontribusi pelaku UMKM kurang lebih berapa? 60 sekian. Penyerapan tenaga kerja Indonesia 97%. Saya pernah katakan begini, kalau pelaku UMKM-nya kolaps, kemungkinan besar ekonomi Indonesia kolaps. Dan itu kita tidak mau itu. Kita tidak mau. Sehingga mari kita bersama-sama menopang dan mendukung. Dari 3 komponen itu, kalau 3-tiganya bisa bersatu, luar biasa Indonesia di 2045. Akan gitu. Itu yang menjadi acuan kami bahwa mari kita dorong untuk mencapai target-target yang diharapkan oleh pemerintah atau target bersama kita. Saya kira gitu Mas. Tadi salah satu variabelnya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan dukungan ya Pak, terutama terkait dengan bagaimana pembiayaan, kemudian juga kalau kita bicara mengenai
pendampingan dan juga pasar. Saat ini TikTok bekerjasama dengan Tokopedia sudah memberikan ruang platform yang cukup besar. Lalu apa kendalanya ke depannya? Apakah memang nanti mereka supaya tidak saling bersaing? Apakah memang pemerintah perlu ikut andil untuk memberikan supervisi, kemudian memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sehingga produk kita tidak kalah dengan produk-produk impor, Pak? Ruang yang dibentuk atau ruang yang terjadi karena berkolaborasinya TikTok dan Tokopedia membuka peluang yang besar bagi pelaku UMKM. Itu yang pertama ya. Sehingga kita harus ditantang atau pelaku UMKM tertantang untuk mengisi ruang itu. Nah, fungsi regulator dalam hal ini pemerintah adalah pengawasan terhadap produk-produk yang akan masuk dan dijual oleh mereka. Akan percuma ke kolaborasi dua perusahaan ini atau dua raksasa ini kalau tidak ada pembatasan terhadap produk impor misalnya. Ya, kita bersyukur dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 itu ya, perubahan revisi dari nomor 50 tahun 2020 mengatakan bahwa misalnya 100 US dollar ke bawah dilarang untuk diimpor masuk dan dijual di e-commerce. Saya kira itu sesuatu yang bagus. Dan yang kedua adalah baik TikTok, baik Tokopedia, pedulilah dengan serius. Jangan sekedar dipublish kami peduli, tetapi informasi yang kita terima bahwa 80% produk yang dijual masih produk impor misalnya. Bagaimana kalau kita balik? Menjadi 80% produk lokal dan 20%-nya silakan produk impor masuk. Saya kira gitu. Ketika sebelumnya TikTok belum bergabung dengan platform online shop di Indonesia, yang menjadi isu adalah predatory pricing, Pak. Lalu bagaimana untuk menghindari kondisi ini ketika nanti UMKM bisa masuk dan kita juga tidak menampik pasar global terbuka untuk produk-produk asing. Selain tentunya ada regulasi dari pemerintah. Nah, seperti apa Bapak melihat ke depannya dengan merger ini, kemudian juga solusi tadi selain pendampingan, apakah regulasi cukup hanya mendampingi dan juga melindungi para UMKM lokal, Pak? Seperti apa pelindungannya? Itu menjadi masalah inti yang dari kemarin kita sibuk berbicara. Bagaimana misalnya barang impor ilegal yang masuk? Pengawasannya bagaimana? Bagaimana kemudian persyaratan-persyaratan barang impor yang masuk? Kalau lokal misalnya harus ada persyaratan tentang halal misalnya, persyaratan tentang SNI misalnya, berlakukan juga untuk produk-produk impor itu, akan gitu. Dan kita tahu bagaimana mereka memproduksi secara masif gitu ya, sehingga mereka menjual ke Indonesia, oke, ke negaranya Mas Yuda aja ya, kita kirim secara gelondongan ya gitu ya, bukan per pieces tapi gelondongan, jatuhnya pasti murah. Dan perlakuan dari perpajakan atau biaya masuk itu juga diterapkan dengan hal yang sama. Saya kira itu yang menjadi harapan kita, bahwa kita pasti bisa bersaing dengan produk-produk impor sepanjang pemerintah dalam hal ini regulator menerapkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan harapan kita. Pak, ini yang menarik lain adalah terkait dengan kepemilikan data, keamanan, creativity ya kalau kita bicara ya, karena memang dunia UMKM Indonesia sangat identik dengan kreativitas. Nah, apakah ada kekhawatiran hal serupa terjadi ketika merger ini begitu sangat masif? Kemudian juga apakah ada ketakutan dari para pengusaha lokal terkait dengan bagaimana kreativitas ini, keamanan data, kemudian takutnya di copycat lalu digandakan dan menjadi mass product dan justru membahayakan produk UMKM sendiri, Pak? Ya, kalau kita berbicara tentang masifnya dua atau mereka merger dengan tujuan bagaimana meraih keuntungan yang ada di Republik ini, saya kira wajar-wajar aja ya. Permasalahannya adalah batasi dan jangan sampai masuk ke hal-hal yang prinsip tentang data misalnya.
itu yang kita harus jaga baik-baik. Jadi beberapa ketentuan dasar daripada regulasi yang ada, salah satu ketentuan pertama adalah jangan keluar data dari Republik ini. Penggunaannya adalah untuk kepentingan Republik ini sendiri. Nah, kalau kita bisa demikian, saya kira kita akan lebih maju. Saya salah satu contoh yang tadi mengenai persyaratan-persyaratan ya. Indonesia mencadangkan 2024 itu 10 juta sertifikasi halal. Dan di bulan Oktober kemarin berdasarkan percakapan kami dengan beberapa teman, termasuk juga dengan Kementerian Agama, baru dicapai 2,4 juta sertifikasi halal. Tidak mudah untuk mendapatkan 7,6 juta dalam 1 tahun. Nah, ini perlu kerja keras, kepedulian regulator dalam hal ini untuk menopang itu semua. Demikian, Mas. Ya, Pak, terakhir harapan dengan adanya merger ini, Pak, terutama para pengusaha lokal UMKM sehingga mereka mendapatkan peluang untuk berkembang tidak hanya lokal tapi juga pasar mancanegara. Selain tadi pemerintah memberikan regulasi, kemudian juga kesadaran dari para pengusaha lokal dan juga masyarakat sendiri untuk mencintai produk dalam negeri, Pak. Yang pertama bukan mencintai lagi lah, bukan bangga lagi, Mas. Udah cukup itu. Sejak zaman Pak Soeharto itu sudah bicara begitu, banggalah terhadap produk Indonesia. Bukan itu. Harus, wajib hukumnya. Kalau kita tidak mau bangsa kita kolaps, itu wajib hukumnya. Itu yang pertama kepada kita semua. Konsumsilah produk lokal karena kita mau di 2045 kita menjadi negara yang kuat, negara yang lebih sejahtera. Saya kira itu yang menjadi inti dari semua. Dan yang terakhir adalah pelaku UMKM. Ambil kesempatan ini, ambil ruang ini, ambil peluang ini untuk kita bisa maju ke depan. Saya kira itu, Mas. Baik Pak Edi, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Semoga memang merger ini memberikan momen yang tepat bagi pengusaha lokal untuk terus berkembang dan bisa go public, go internasional dan mendapatkan ruang tidak hanya dalam negeri tapi juga mancanegara. Terima kasih untuk waktunya Pak. Thank you.